Sekali malam hari ini saya bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam kelas pengajaran yang dimana kita akan renungkan bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Allah. Secara khusus malam hari ini saya mempersiapkan bagi kita dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Harapan saya adalah bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Harapan saya adalah bahwa saudara-saudara sekalian, ya, dengan pengajaran yang akan kita renungkan, akan kita dengarkan, kita baca, dengar dan renungkan bersama-sama pada kesempatan malam hari ini, tentu harapan terbesarnya adalah kita semakin didorong, kita semakin dikuatkan, kita semakin dihibur, dan kita semakin dibangun dalam satu pengenalan yang benar tentang Allah, Tuhan, dan Juru Selamat kita, yaitu Kristus, Sang Kepala Gereja, pemimpin sejati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, saudara-saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita tenangkan hati kita sejenak untuk kita boleh berdoa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah pada kesempatan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kesempatan malam ini kami mau belajar akan firman-Mu. Buka mata hati, telinga, dan pendengaran kami, supaya kami paham dengan benar apa yang menjadi kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang kekasih, kesempatan malam hari ini kita akan membaca dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam bagian Alkitab atau dapat menyimak dengan seksama apa yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Nyanyian Siarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada kesempatan malam hari ini, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang tidak saja mendengarkan firman Allah, akan tetapi jauh lebih berbahagia apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengajaran-pengajaran yang pernah saya sampaikan lewat
media yang sama seperti ini, saya katakan bahwa di dalam Mazmur itu ada beberapa kelompok Mazmur. Ada yang dikategorikan sebagai Mazmur Daud, ada yang dikategorikan atau dikelompokkan menjadi Mazmur Bani Korah, ada yang kemudian masuk dalam kelompok Mazmur pengajaran, dan ada yang dikategorikan sebagai Mazmur atau nyanyian siara. Nah, saudara-saudara, di dalam pengajaran yang pernah saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang apakah yang dimaksud dengan nyanyian siara. Saya sudah pernah bahas dalam kesempatan beberapa minggu yang lalu, dan kesempatan ini saya akan mencoba mengulangi ya, akan pengajaran ini dengan tujuan agar kita ingat, kita paham, kita mengerti dengan benar akan apa yang menjadi bagian dalam pembacaan firman Tuhan di malam hari. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa Mazmur 126 ini adalah Mazmur yang dikelompokkan dalam kelompok Mazmur nyanyian siarah. Nyanyian siarah adalah nyanyian yang seringkali dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka hendak datang melakukan ibadah mereka di Bait Allah. Secara khusus nyanyian siarah itu mereka nyanyikan ketika mereka datang dalam momen perayaan-perayaan besar yang dilakukan oleh umat Yahudi. Secara khusus ada 3 hari raya besar yang perlu mereka lakukan dalam 1 tahun, itu 3 kali. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi, kemudian yang kedua adalah hari raya Paskah, dan yang ketiga adalah hari raya 7 minggu. Nah, ketika mereka datang di Bait Allah, mereka lalu atau kemudian menyanyikan nyanyian siarah. Tujuan dari nyanyian siarah itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah merupakan atau bagian dari napak tilas, atau mereka hendak mengingat kembali tentang perjalanan panjang kehidupan mereka bersama-sama dengan Tuhan yang sudah dialami oleh orang Israel atau bangsa Israel secara khusus. Mereka hendak mengingat kembali tentang bagaimana Tuhan yang hidup, Allah yang besar itu menolong, memberkati, melindungi akan kehidupan mereka setiap saat. Nah, di dalam nyanyian siarah itu, mereka atau umat Allah ini, mereka menyanyikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka memuji atau mereka menyanyikan akan berkat-berkat yang sudah mereka terima. Mereka menyanyikan tentang mujizat-mujizat. Mereka hendak mengingat kembali tentang keajaiban-keajaiban, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka hendak mengingat kembali tentang bagaimana karya penyelamatan Allah atas Israel yang terjadi secara ajaib, yang terjadi secara luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur 126, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dalam konteks ini, saudara-saudara, sebenarnya umat Israel mereka ini sedang menyanyikan, mereka sedang memuliakan, mereka sedang mengagungkan akan kasih setia Allah yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi di dalam Mazmur 126 ini, mereka hendak menyanyikan tentang kebesaran, keperkasaan Tuhan atas anugerah penyelamatan atau atas anugerah keselamatan,
atas anugerah pemeliharaan Allah, atas anugerah pemulihan yang telah dikerjakan oleh Allah secara khusus mengambil atau membawa mereka pulang dari pembuangan di tanah Babel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka coba untuk mengingat kembali tentang bagaimana kehidupan mereka di dalam tanah pembuangan jikalau tanpa Tuhan yang menyertai, jikalau tanpa Tuhan yang kemudian menolong, menyelamatkan mereka. Ketika mereka ada di dalam tanah pembuangan atau dalam masa pembuangan itu, saudara-saudara, mereka mengalami satu keadaan yang sangat-sangat susah. Mereka mengalami satu keadaan yang sangat-sangat sulit. Kebebasan mereka sebagai umat Tuhan dipasung. Kehormatan mereka sebagai umat Allah dipertaruhkan. Ibadah dilarang. Harus tunduk pada pemerintahan yang lalim, pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang kafir, di mana di dalamnya ada pemaksaan untuk menyembah atau beribadah kepada dewa-dewi asing yang ada di tanah Babel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu saja. Generasi orang-orang Israel dikebiri atau dalam pengertian dalam bahasa yang lain, generasi dari orang-orang Israel, anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil dari Israel dihabisi, dibunuh dengan tujuan agar menghanguskan akan umat Israel dari tengah-tengah dunia ini. Dan masa ini, saudara-saudara, diingat sebagai masa yang penuh dengan ratap dan tangis. Masa yang sangat-sangat sukar untuk dijalani oleh umat Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam masa yang sulit, di dalam masa yang sukar, di dalam masa yang kelam ini, saudara-saudara, mereka dapat lalui dengan satu pertolongan yang sangat luar biasa yang datang dari tangan Tuhan. Mereka dapat melalui masa yang sulit ini dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan tangan Tuhan yang ajaib. Dan karya penyelamatan dari Allah ini, karya pembebasan dari Allah ini, yang kemudian diekspresikan, dinyatakan di dalam nyanyian sukacita, sebagaimana dalam Mazmur Siarah yang kita baca, secara khusus dalam pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bagian bacaan firman Tuhan malam hari ini, di dalam ayatnya yang pertama, dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara-saudara, dalam ayat yang pertama ini, saudara-saudara, kalau kita teliti dengan benar, kita pahami secara baik, ayat ini sebenarnya menggambarkan kepada kita atau hendak menjelaskan kepada kita tentang karya penyelamatan, hendak menggambarkan atau menjelaskan kepada kita tentang karya pembebasan yang datang dari tangan Tuhan atas bangsa Israel dari bangsa Babel. Itu bukan karena usaha mereka. Di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, mereka hendak mengaku bahwa
pembebasan yang mereka terima atau pembebasan yang mereka alami dari penjajahan bangsa Babel itu bukan karena usaha, itu bukan karena kerja keras, itu bukan karena kuat, bukan karena hebatnya orang-orang Israel. Akan tetapi penyelamatan atau keselamatan yang mereka terima adalah merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Karya pembebasan yang dilakukan oleh Allah kepada orang-orang Israel itu adalah sebuah karya yang sangat ajaib, sehingga di dalam ayatnya yang pertama dalam pujian atau di dalam Mazmur Syiara itu digambarkan sama seperti mimpi. Orang sering mengatakan, saudara-saudara, bahwa mimpi itu adalah bunga tidur. Itu adalah sebuah hiasan ketika kita tidur, yang kadang-kadang sulit untuk tergenapi, yang kadang-kadang sulit untuk terwujud. Nah, karya pembebasan yang dikerjakan oleh Allah atas orang-orang Israel itu digambarkan sama seperti mimpi. Artinya begini, artinya bahwa hal itu adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya kebebasan yang mereka terima itu adalah sebuah pengalaman yang sebenarnya sulit untuk mereka wujudkan. Yang sulit untuk mereka wujudkan. Akan tetapi yang sulit itu, saudara-saudara, kemudian dibuat nyata oleh Tuhan. Dan inilah, saudara-saudara, yang kemudian mereka atau membuat orang-orang Israel bersuka cita di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya penyelamatan Allah yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Allah, yang sehingga di dalam ayatnya yang kedua dan di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini menggambarkan atau menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang sukacita yang dialami oleh orang-orang Israel. Dan sukacita yang dialami oleh orang-orang Israel itu dikatakan sebagai satu sukacita yang benar. Satu sukacita yang sejati, karena Tuhan, karena perbuatan tangan Tuhan yang telah mereka alami, yang telah mereka rasakan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan lebih lanjut di dalam ayat yang keempat, saudara-saudara. Di dalam ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara-saudara, di dalam ayat ini, saudara-saudara, sukacita yang sudah mereka alami di dalam yang dijelaskan di dalam ayat yang kedua dan kemudian di dalam ayatnya yang ketiga. Nah, di dalam sukacita yang besar itu kemudian terselip doa, terselip harapan kepada Tuhan sebagaimana dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, agar mereka diberkati oleh Tuhan, agar mereka terus dipelihara oleh Tuhan, agar mereka terus ditopang, terus dipimpin oleh Tuhan, mereka terus diberkati oleh Tuhan, mereka terus dipulihkan sebagaimana
yang digambarkan sebagai pemulihan yang dialami di tanah Negeb. Sebagaimana dalam bagian bacaan firman Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Tanah Negeb itu adalah tanah yang lokasinya secara geografis itu daerah yang tandus, daerah yang sangat kering, daerah yang sangat kekurangan air, sehingga tidak semua daerah di tanah tersebut mampu dikelola sebagai tanah pertanian. Dan sebenarnya di dalam ayat yang keempat ini, saudara-saudara, kalau kita mengerti, ini adalah gambaran sebenarnya dari isi hati umat Israel yang rindu akan kasih Tuhan, yang rindu akan kemurahan Tuhan sepanjang jalan hidup mereka. Mereka rindu untuk ditolong, mereka rindu untuk ditopang selalu oleh Tuhan. Dan ini adalah sebuah seruan yang penuh harapan kepada Allah. Dan kemudian di dalam ayat yang kelima dan di dalam ayat yang keenam, kalau kita baca, itu adalah sebuah pengharapan yang terwujud atau jawaban yang kemudian mereka dapat alami dan mereka dapat rasakan perbuatan besar tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, kalau saudara-saudara kita baca, dikatakan bahwa orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya bahwa orang-orang yang berpengharapan sungguh-sungguh kepada Tuhan akan melihat, akan mengalami, akan menerima kemuliaan Tuhan, akan menerima berkat-berkat Tuhan, akan menerima anugerah Tuhan hari demi hari di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan di dalam bagian ini juga kita perhatikan bersama-sama bahwa pengharapan akan orang percaya harus juga berjalan seimbang dengan kesetiaan dan ketekunan, supaya dengan demikian dapat menghasilkan benih-benih surgawi, yaitu iman, pengharapan, kasih, damai, dan sejahtera yang dapat kita alami di dalam segala kondisi dan di dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tadi dalam satu tema besar, derita yang berbuah manis. Dari penjelasan demi penjelasan baik ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat yang ke-6, kita dapat belajar beberapa hal penting lewat kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar untuk senantiasa hidup dalam syukur yang melimpah-limpah. Kita bersyukur untuk perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya katakan perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang sebenarnya sulit untuk kita cerna, yang kadang-kadang sulit kita pahami dengan akal budi dan pikiran kita. Secara khusus kita bersyukur untuk karya atau keselamatan yang kita peroleh. Kita bersyukur karena keselamatan yang kita terima.
di dalam Kristus. Itu adalah sebuah anugerah terbesar. Kita selamat bukan karena kuat, bukan karena hebat dan gagah kita, bukan karena usaha, bukan karena saleh dan benarnya kehidupan kita. Tetapi kita selamat karena pemberian dari Allah di dalam Kristus bagi kita. Akan tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu ingat dengan baik bahwa keselamatan yang kita terima, keselamatan yang sudah kita dapatkan harus kita jaga dengan baik, harus kita rawat dengan baik, harus kita pelihara dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana yang dinasehatkan kepada kita oleh Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi ada satu nasihat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, yaitu supaya kita jaga, kita rawat, kita pelihara akan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Dasarnya adalah di dalam kasih. Tidak dapat kita pungkiri, saudara-saudara, bahwa ada risiko yang harus kita terima sebagai pengikut atau sebagai umat Allah. Sebagaimana yang Tuhan katakan kepada kita di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-23 berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara-saudara, salib harus kita pandang bukan sebagai penderitaan saja. Salib tidak boleh kita hanya pandang sebagai bagian dari kesusahan. Salib tidak selamanya harus kita pandang sebagai bagian dari kehinaan. Tetapi jikalau itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, maka salib harus dipandang sebagai satu kehormatan. Karena itu adalah bagian yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umat pilihan Allah. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Salib harus dipandang sebagai sebuah kehormatan, sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara-saudara, kenapa demikian? Karena jelas jawabannya adalah bahwa kita adalah umat kerajaan surga. Kita bersyukur karena keselamatan kita. Tetapi kita juga bersyukur oleh karena perlindungan pemeliharaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita di dalam segala kondisi dan keadaan yang kita alami sekarang ini. Jikalau kita masih ada,
kita masih sehat, kita masih bergerak, kita masih bisa sedikit tersenyum. Itu anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 di sisi kananku, akan tetapi perlindungan dari Tuhan sempurna atas kehidupan kita, dan itu tidak akan menimpa kehidupan kita. Saudara-saudara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan juga berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tetapi kemudian pertanyaan datang dari kehidupan kita. Pembelaan datang dari kehidupan kita. Tuhan, ini bukan 1 hari penderitaan yang saya alami. Ini bukan 1, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Ini sudah 3 bulan Tuhan. Saya hidup dalam keadaan seperti ini. Tidak punya kerja, tidak punya uang, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sudah 3-4 bulan, saya butuh kerja. Pembelaan itu datang dari kehidupan kita. Tetapi kemudian coba kita balik. 3-4 bulan, yang kita katakan kondisi yang susah, tapi Tuhan masih pelihara sampai sekarang. Itu keajaiban siapa? Jikalau bukan karena Tuhan. Kok kita tidak mati? Kita masih berteriak? Kita masih buka mata? Sekali lagi saya katakan, kita masih bisa tersenyum, tertawa, dalam keadaan yang sukacita. Itu karena apa? Itu karena karya Tuhan. Itu karena janjinya bagi kita sebagai umatnya. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung yang ada di ladang atau yang ada di padang didandani oleh Tuhan, demikian cantik. Apalagi kita sebagai umat pilihannya. Dipelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Jikalau kita, saudara-saudara, kita mau menapak tilas, kita mau coba ingat kembali tentang perbuatan baik Tuhan. Kita mau ingat tentang betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka tidak cukup kita bicara 1 malam ini saja. Tidak cukup kita bicara 1 hari. Tidak cukup kita bicara 2 hari, 1 minggu. Tetapi itu akan memakan bertahun-tahun sepanjang usia hidup kita. Kalau kita mau menapak tilas, mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saya berikan kepada saudara-saudara 1 rim kertas pun itu tidak akan cukup. Kita mau tuliskan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan secara detail di dalam kehidupan kita, 1 rim kertas pun tidak cukup. Karena yang hanya mampu mencatat adalah maut, yang kemudian membuat kita berhenti berbicara tentang rahmat, anugerah, dan kebaikan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengingat kembali akan semua perbuatan-perbuatan baik Tuhan, ini di dalam poin yang kedua ya, mengingat kembali akan semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ditolong, bagaimana kita dihibur dalam keadaan yang susah, bagaimana kita disembuhkan ketika kita sakit, bagaimana kita diberi jalan keluar ketika kita menemui jalan yang buntu, ataupun bentuk pertolongan Tuhan yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Mengingat tentang semua kebaikan-kebaikan Tuhan ini. Saya percaya itu bisa menjadi satu pendorong yang baik
Saya percaya itu boleh menjadi satu pendorong yang kuat supaya kita tetap berada di dalam sukacita yang benar. Supaya kita tetap berada di dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Bukan sukacita semu yang kemudian kita cari dalam pelampiasan-pelampiasan yang sifatnya sementara. Kadang-kadang orang mencari sukacita dalam hal-hal yang bersifat sementara. Ketika punya masalah, ambil menenangkan diri dengan cara oleng 1 jam. Ketika orang punya problem, menenangkan diri dengan mungkin 1, 2, 3 jam. Dia oleng, tapi setelah itu dia masuk lagi dalam persoalan-persoalan yang dia alami. Tidak demikian dengan orang yang percaya. Orang yang percaya ketika dia ada di dalam persoalan, dia ingat bahwa Tuhan itu baik. Dia ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Dia ingat bagaimana Tuhan melindungi, menolong, memberkati dia dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Sehingga sekalipun kita diimpit dengan persoalan-persoalan yang besar, kita diimpit dengan persoalan setiap hari, harus gali lubang, tutup lubang. Tetapi ingatlah saudara-saudara bahwa jika keyakinan dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu lebih besar, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebagaimana kata firman Tuhan dalam bagian yang kita baca di malam hari ini, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Persoalan demi persoalan boleh menghimpit akan kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan lewat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Mau penindasan, mau kesesakan, mau aniaya, mau ketelanjangan, mau bahaya, mau pedang, mau maut, apapun itu jenisnya, tidak ada yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa, saudara-saudara? Karena kasih-Nya kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, lebih besar dari persoalan yang kita alami, lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Berharap, tekun, dan setialah. Sebab upah dari Bapa Surgawi menanti bagi mereka yang setia berpengharapan kepada Allah. Kristus sumber segala damai sejahtera kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena malam ini kami belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk selalu ingat tentang betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak pernah merasakan kekurangan dalam kasih setia, dalam anugerah. Sebab itu tuntun hati dan pikiran kami, supaya kami boleh melekat erat di dalam anugerah dan di dalam kasih sayang. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.